Kami butuh kebenaran yang dapat menuntun kami untuk dapat menyenangkan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Ada banyak kali orang berkeinginan untuk menyenangkan Tuhan, tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena itu Bapa di sorga, kami sadar benar itu tidak mungkin dapat menyenangkan Tuhan. Dan karena itu Roh Kudus, biarlah pada kesempatan ini menuntun kami semua jemaat Tuhan yang Tuhan sudah izinkan hadir bersama di persekutuan doa soteria ini, untuk kami dicerahkan, diajar, dididik oleh setiap kebenaran yang Tuhan mau seberangkan bagi kami. Dan biarlah oleh firman itu kami betul-betul dapat menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, sanjungan hanya bagi Kristus. Kami percaya jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan ambil alih dan Roh Kudus bekerja bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Yang siap diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali jumpa untuk kita sama-sama boleh belajar firman Tuhan. Tema yang akan menjadi sorotan kita pada kesempatan sore hari ini adalah hidup di dalam kekuatan tuntunan kasih karunia. Ya, ini adalah tema yang menjadi sorotan, dan ayat yang akan kita sama-sama perhatikan adalah dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil lebih dulu, diikuti oleh Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Baik, sudah temukan boleh katakan amin. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca keseluruhan dari Efesus pasal 4 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 ya, maka kita akan menemukan ada dua bagian besar, ayat 1 sampai dengan ayat 16 ya. Nah, bagian besar yang pertama itu ada pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal kasih karunia Allah itu ya. Nanti saya akan ajak kita untuk membaca. Lalu bagian besar yang kedua itu yang menjadi sorotan kita pada kesempatan ini, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kenapa terbalik? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya bilang bagian besar pertama ayat 7 sampai ayat 16 lebih dulu, lalu kemudian bagian besar yang kedua baru ayat 1 sampai ayat 6? Karena saya mau arahkan kita sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita. Jadi tema yang diberikan kepada kita adalah hidup dalam tuntunan kasih karunia, ya, kekuatan kasih karunia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita harus tahu dulu kasih karunia itu seperti apa, ya. Lalu kemudian baru kita akan belajar bagaimana hidup di dalam kekuatan tuntunan kasih karunia. Nah,
hidup di dalam tuntunan kasih karunia itulah yang dijelaskan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti kita akan perhatikan pada bagian yang kedua itu. Nah, kita mulai dulu dengan bagian yang pertama dari teks ini, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan kasih karunia yang Allah berikan. Mari kita lihat ayat 7 dari Efesus pasal yang keempat lebih dulu. Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Bisa ditampilkan ayat 7? Ya, saya mengajak untuk Bapak Mama Bapak Saudara membaca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Perhatikan ada kalimat kasih karunia. Jadi jelas saudaraku, ayat yang ke-8, 9 dan seterusnya itu akan bicara soal kasih karunia itu. Ya. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan, dikatakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, apa sajakah kasih karunia yang Allah berikan kepada kita menurut ukuran Kristus itu? Kita lihat di ayat 8. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 tadi dikatakan telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Lalu ayat 8 itu memberi penjelasan kepada kita tentang pemberian Kristus itu. Atau kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Apa? Ia memberikan pemberian kepada manusia. Nah saudara, kata pemberian kepada manusia ini dalam teks bahasa Yunani itu dipakai kata doma yang artinya adalah pemberian-pemberian yang baik berupa berkat-berkat jasmani atau kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Jadi saudara, di dalam Kristus itu Allah menjanjikan kasih karunia. Ada pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita menurut ukuran Kristus, dan pemberian itu adalah pemberian-pemberian yang baik tentang kebutuhan kita, tentang hal-hal jasmani yang Tuhan mau percayakan dalam hidup saudara dan saya. Kata doma itu muncul di dalam teks ini. Saudara lihat Matius 7 ayat 11. Injil Matius pasal 7 ayat 11. Mari diperhatikan. Matius 7 ayat 11. Saya ajak Bapak Mama Saudara kita baca ayat ini. Matius 7 ayat 11. Ya, 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada di sana saudara kata memberikan yang baik, pemberian yang baik, itu dipakai kata yang sama, doma. Yang artinya saudara terkasih kasih karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Ini ukuran, takaran yang Allah mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Artinya di dalam Kristus saudara terkasih dalam Tuhan ada jaminan bahwa Allah itu memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang baik. Saat saudara berdoa, saat saudara meminta, saat saudara memohon kepada Tuhan, Allah pasti memberikan yang namanya pemberian-pemberian yang baik kepada kita. Ada amin? Nah, itu kasih karunia. Saudara, selain dia memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang baik, mari kita lihat lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan di ayat yang ke-10 dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Perhatikan teks ini, kita mau baca juga bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi saudara, Tuhan itu dia memberikan kasih karunia kepada manusia dengan memberikan pemberian-pemberian yang baik. Tadi satu. Lalu yang kedua, dia juga mau memenuhkan kita dengan segala sesuatu.
Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata memenuhkan dengan segala sesuatu itu dipakai kata pas dalam bahasa Yunani, itu artinya hal-hal yang melampaui akal. Jadi Tuhan itu mau mengerjakan bukan hanya saja kebutuhan jasmani saudara, tetapi hal-hal yang melampaui akal, yang saudara dan saya tidak bisa jangkau dengan pikiran kita, yang mungkin tidak pernah timbul di dalam pikiran saudara dan saya. Itu Allah mau penuhkan buat kita sekalian. Ada amin? Beri dululah tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itulah Allah kita yang memberikan kasih karunia itu. Jadi waktu Paulus dia bicara kepada jemaat yang ada di Efesus, dia memberikan suatu penekanan tentang kasih karunia Allah itu. Bahwa kalau orang hidup di dalam kasih karunia Allah, dia akan mengalami yang namanya pemberian-pemberian baik dari Tuhan. Dalam segala pergumulan saudara dan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia tahu memberi pemberian-pemberian yang baik kepada kita. Dia tahu kebutuhan saudara, dan ketika dia mau memenuhi seluruh kebutuhan kita, dia sekali lagi memberikan pemberian yang baik. Tapi bukan hanya itu, saudara, Tuhan mengerjakan bahkan melampaui dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Apa dan saudara dan saya sedang doakan, dia mengerjakan, memenuhi segala sesuatu, melampaui itu semua. Ada amin? Itu yang namanya kasih karunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, selain itu yang ketiga, mari lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat ke-11. Efesus pasal 4 ayat 11. Ya. Mari kita perhatikan saudara ayat 11 dan 12. Dua ayat ya. Saya dan saudara kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan ayat 11, di situ dibilang lagi, ialah yang memberikan. Ya, saudara, tadi saya ingatkan lagi, Tuhan kasih kita berkat jasmani yang terbaik. Yang kedua, dia mengerjakan bahkan melampaui apa yang saudara pikirkan, ya, melampaui akal kita. Tuhan nyatakan itu. Tapi dia tidak hanya melakukan itu. Yang ketiga ini menjadi penting. Karena yang ketiga ini bukan bicara soal urusan jasmani. Ini bukan soal urusan kebutuhan yang terbatas. Ini bukan soal, saudaraku, hal-hal yang sifatnya sekuler. Tapi ini bicara soal kebutuhan rohani. Jadi saudara, bicara soal kasih karunia Allah itu komplit. Bicara soal kasih karunia Allah itu tidak hanya bicara hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi juga hal-hal yang bersifat rohani. Allah memberikan kepada kita rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi saudara dan saya. Perlengkapi apa? Kehidupan rohani kita. Supaya dari hari ke hari kita tambah bertumbuh di dalam Tuhan. Tambah dewasa di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya menikmati berkat-berkat jasmani itu saja. Tapi dengan berkat jasmani yang luar biasa itu, kita diperlengkapi juga dengan para hamba-hamba Tuhan. Yang memberitakan Injil. Yang memberi makanan rohani kepada kita. Supaya kita tambah bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, itu kasih karunia. Jadi kalau saudara baru dapat mujizat, diberkati jasmani, tapi rohani belum diperlengkapi, saudara belum hidup di dalam kasih karunia. Ya. Saudara, karena itu berdoalah supaya saudara juga menerima utusan-utusan Tuhan. Saudara lihat ini ayat dulu, Roma pasal 10. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mulai dari ayat yang ke-11. Coba ditampilkan. Ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 12, saudara baca ya, ayat 12 ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Ayat 13. Empat belas penting ini saudara. 14, 1, 2, 3. Ayat 15 dan 16. Ya, lihat kita. 1, 2, 3. Jika mereka tidak diutus. Jadi kalau Tuhan tidak utus orang datang kepada saudara, saudara rugi besar. Ya. Meskipun saudara dapat hal-hal yang tadi saya sebut jasmani semua tercukupi, ya. Kebutuhan-kebutuhan jasmani luar biasa. Tapi kalau Tuhan tidak utus kepada saudara seorang hamba Tuhan, ya, itu betapa saudaraku mirisnya hidup orang itu. Karena dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, perhatikan lanjutannya. Seperti 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu yang namanya ibadah, kita perlu yang namanya hamba Tuhan, kita perlu para penginjil, kita perlu gembala-gembala, kita perlu para pengajar-pengajar. Kenapa? Karena kedatangan mereka itu utusan Tuhan dan itu bukti kasih karunia Allah kepada kita untuk membawa kita semakin hari diperlengkapi bukan hanya secara jasmani kita tetapi rohani kita dari hari ke hari diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 1 minggu saudara bekerja banting tulang untuk mendapatkan kasih karunia Allah secara jasmani. Tapi jangan lupa bahwa ada hari-hari khusus, waktu-waktu khusus di mana saudara harus memberi waktu untuk menerima utusan-utusan Tuhan. Untuk menerima pemberian yang namanya 5 jawatan tadi. Untuk apa? Saya ulang lagi, untuk memperlengkapi rohanimu. Supaya rohanimu tidak miskin, tidak melarat, tidak telanjang, tidak buta, tapi rohanimu juga semakin hari semakin lebih baik. Itu hidup dalam kasih karunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini saya perlu tekankan. Sebab tanpa itu, maka kita tidak mungkin bisa hidup di dalam kekuatan yang sesungguhnya. Ya. Makanya tema kita hidup dalam kekuatan tuntunan kasih karunia. Jadi subjeknya ada pada kasih karunia nih. Ya. Saudara, kalau kita diberkati secara rohani dan jasmani, itu akan membuat kita betul-betul dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Ya. Tapi kalau terjadi kepincangan atau yang lebih parah lagi, saudaraku, rohaninya parah, jasmaninya bagus, itu lebih parah. Kalau saudara jasmaninya parah, rohaninya bagus, ya masih baik sedikit. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau jasmaninya bagus, rohaninya yang parah, waduh itu tidak bisa. Saudara. Itu sama saja dengan kita sumati lama. Ya. Saudara, makanya betapa pentingnya hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah, sekarang kita akan lihat bagian yang kedua. Bagaimanakah orang yang hidup di dalam kasih karunia itu, yang saudara menerima berkat jasmani yang baik, ya, dapat mujizat tiap hari yang melampaui akal, ya, saudara, Tuhan kerjakan itu dalam hidupnya, lalu kemudian saudara rohaninya tambah hari diperlengkapi. Nah, orang ini pasti memiliki kekuatan yang menuntun dia hidup di dalam kasih karunia Allah. Apa saja itu saudara? Mari kita mulai perhatikan ayat pertama dan ayat yang kedua dari Efesus pasal 4. Ya, ditampilkan. Efesus pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, sudah lihat itu. Jadi orang kalau terima kasih karunia Allah, Paulus ini dia sedang menjelaskan hidupnya yang sudah menerima kasih karunia Allah. Ya. Dia seorang yang hidup sekarang dalam kasih karunia Allah, saudara.
mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan, dia kemudian juga mengalami banyak perbuatan-perbuatan yang melampaui akal dalam perjalanan pelayanannya. Saudara, dia juga sudah mengalami yang namanya kasih karunia sehingga pertumbuhan rohaninya begitu luar biasa. Mulai dari dia berjumpa dengan Ananias, saudaraku, seorang hamba Tuhan yang menumpangkan tangan atas dia, sampai kemudian dia belajar dari Petrus dan lain sebagainya, saudara, gurunya Gamaliel, dan akhirnya dia menjadi seorang yang cukup luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ketika dia hidup seperti itu, saudara, dia kemudian memberikan sebuah pedoman atau suatu tatanan kepada orang-orang yang mau hidup di dalam kasih karunia. Dia katakan tadi, saudaraku, sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Lalu kemudian ayat yang kedua, 1, 2, 3, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen yang tidak bisa hidup berpadanan dengan panggilan, ya, itulah orang-orang Kristen yang saudara tidak bisa melakukan ayat yang kedua tadi. Ya, dia tidak bisa rendah hati, tidak bisa lemah lembut, tidak bisa sabar, apalagi menunjukkan kasih dalam hal saling membantu kepada orang lain. Itu impossible. Itu sesuatu yang mustahil. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang mengerjakan ini hanya orang-orang yang sudah memiliki kasih karunia Allah tadi. Kalau hidup ini belum memiliki kasih karunia Allah, rasanya impossible bisa rendah hati. Saudara, sombongnya minta ampun. Kenapa? Karena dia pikir dia bisa beli baju, dia bisa makan, itu karena dia. Dia lupa ayat yang tadi Efesus 4 ayat 7 dan ayat 8. Bahwa Kristus yang telah memberikan semuanya itu. Bukan dari kita, bukan karena kita, bukan siapa kita. Tapi karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya itu. Sehingga saudara dapat pemberian-pemberian yang baik. Saudara bisa mendapatkan mujizat-mujizat dalam hidupmu. Nah, orang kalau menyadari akan semuanya itu, tidak mungkin dia tidak rendah hati. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu rendah hati atau sombong? Orang rendah hati dan sombong itu tergantung dia melihat kacamata berkat yang ada pada dirinya. Kalau dia tahu itu kasih karunia Allah, dia tidak bisa sombong. Karena bukan dia, saya ulang lagi, itu bukan dia, itu karena pemberian Allah. Lu kerja pokok pakat, tapi kalau Allah tidak kasih yang baik, mau ke mana? Ya, kita kerja banting tulang, tapi Allah tidak mau kasih pemberian yang baik kepada kita. Itu tidak mungkin, saudara. Ya, kita bisa menikmati hal-hal baik. Kalau saudara kerja mati punya, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, dia hanya kerjanya, Tuhan hanya berikan yang pas-pasan. Saudara, tidak melampaui akal saudara. Saya rasa saudara tidak bisa menikmati sesuatu yang lebih baik hari ini. Ya. Tapi sekali lagi, kita bisa menikmati semua ini karena Tuhan. Dan pasti kita rendah hati. Setiap hari kita menyadari itu. Setiap hari kita sadari itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya baru pulang ke KR dari Alor. Ya. Saya sedikit kecewa dengan pemerintah yang datang buka itu KKR. Ya. Kenapa? Saya pikir dia agama lain. Ya. Saudara, dia buka habis, lalu WL angkat pujian, mari kita bangkit berdiri. Dia tidak berdiri. Dia main buka HP. Saya pikir dia agama lain. Kalau agama lain kan kita tidak bisa paksa orang. Saudara yang terkasih dalam, setelah dia bangun jalan menyanyi 2 lagu, setelah itu dia pamit lalu pergi. Saudara yang terkasih dalam, saya korek orang yang di sebelah saya tanya, dia agama apa? Ya, Kristen Bapak. Kristen model begini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pikir jabatan yang dia punya itu karena dia punya kekuatan. Dia pikir saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia, kalau dia tahu itu dari Tuhan, dia tidak mungkin sombong-sombong. Saudara yang terkasih, itu kesombongan. Saudara, dan saya anti orang yang model-model begitu. Ya.
Dan dari awal datang itu saya sudah pegang tangan dengan dia memang. Kenapa satu datang sudah terlambat? Kita hanya tunggu dia mau buka, itu yang dia datang itu terlambat mati. Saya sudah emosi sampai sini, saudara. Kau lebih tinggi dari Tuhan Allah. Ya. Kalau orang tunggu pendeta masih masuk akal. Kenapa? Karena pendeta itu wakil Allah yang akan memberitakan Injil. Ya. Saul saja, saudara terkasih raja, dia suruh tunggu. Samuel datang dulu, lu jangan gegabah. Samuel mesti datang dulu, lu raja mah tunggu. Ini beda. Kita hamba Tuhan yang tunggu dia. Hai. Dia duduk di bepu samping, mah besok pegang tangan dan dia memang. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau datang. Besok hormat model begini nih. Ya. Apalagi tambah dia tidak pukul tangan memuji menyembah Tuhan, dia tidak berdiri main HP, itu tambah darah naik. Orang model begitu saudara terkasih dalam Tuhan, tidak menghargai kasih karunia Allah. Saudara lihat Herodes ditampar oleh Tuhan. Jatuh langsung mati memang. Ya. Bukan hanya mati, cacing atau makan buang dia. Jadi kita mesti sadari bahwa hidup ini hanya karena kasih karunia. Kalau Tuhan kasih saudara jabatan, Tuhan kasih berkat buat saudara dan saya yang lebih dari orang lain, sadarilah itu bukan karena kita, tapi semua hanya karena pemberian Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, saudara, ada di gereja-gereja tertentu saya melihat ada orang-orang suka bikin kelompok-kelompok. Ada kelompok orang kaya nah, orang setengah miskin nah, dan miskin yang melarat-melarat sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, wah itu tuh orang yang tidak mengerti arti kasih karunia yang Allah berikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kita tidak boleh jadi Kristen begitu. Kekristenan harus sekali lagi berpadanan dengan panggilan kita. Dan salah satunya tadi katakan rendah hati. Lalu ada kata lemah lembut dan sabar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lemah lembut dan sabar itu tidak berarti berkompromi dengan yang namanya dosa. Saya ulang lagi ya. Lemah lembut dan sabar itu tidak berarti kita ini iya terhadap sesuatu yang salah. Ya. Orang bikin salah kita bilang sabar. Bukan itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lemah lembut itu juga tidak berarti saudara ketika ada sesuatu yang tidak berkenan tapi kita dengan kata-kata yang sangat halus. Kita jangan. Bukan itu. Ya karena ada orang suka artikan salah, ini kebenaran dong. Ya. Orang yang menerima kasih karunia dari Allah. Saya ulang lagi yang ketiga tadi kita mesti ingat bahwa dia itu diperlengkapi. Ya. Dia diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan. Dia diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan itu berarti diperlengkapi dengan kebenaran. Kalau diperlengkapi dengan kebenaran, dia mengerti arti lemah lembut dan sabar yang Alkitab inginkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia mengerti arti yang namanya lemah lembut dan sabar yang Alkitab inginkan. Bukan yang manusia katakan. Sebab kalau manusia katakan yang tadi saya kasih contoh itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saudara, ya, jadi kalau saya khotbah suara keras itu tidak berarti saya kasar. Saya ini orang lemah lembut, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saudara, ya. Jadi lemah lembut itu tidak berdasarkan, saya ulang lagi, ya, sikap yang lemah, sikap yang kompromi, sikap yang tunduk kepada hal-hal yang tidak baik, itu bukan. Kalau saudara baca kitab Wahyu, bahkan Tuhan puji jemaat yang ada di Philadelphia. Kenapa jemaat itu dipuji? Karena mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka tidak sabar, kalau lihat ada kejahatan itu mereka tidak suka. Mereka cepat sekali tanggapi, respon. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu orang yang diperlengkapi oleh firman. Jadi kalau saudara pergi gereja terus, di rumah saudara dapati hal-hal yang tidak bagus, tidak berkenan, jangan sabar. Saudara, mesti tidak sabar tuh. Sabar dalam hal-hal yang baik. Sabar dalam hal-hal yang positif, saudara. Tapi hal-hal yang negatif tidak boleh sabar. Contoh, anak pulang lat jam 10.
Bapak dan mama, nah besok itu jam 10. Itu salah. Itu mesti garatak. Biar oma satu kali ya. Besok lu jam 10 lu lihat. Nah itu. Saudara terkasih dalam hal begitu tidak boleh. Ya. Tapi kalau anak rajin, baru tiba-tiba lu bantaka, itu salah. Saudara, ini anak kerja setengah mati ya, mulai cuci piring, pel rumah, segala macam dia bikin. Hei pemalas ini parah. Ini berarti kita ini yang tidak sabar. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan. Ya. Jadi ingatlah, semakin kita diperlengkapi oleh firman, itu saudaraku kekuatan pengertian kita terhadap hal-hal rohani itu semakin lebih bagus. Ya. Kita tahu memposisikan sikap kita, karakter kita kepada orang lain, itu pasti tidak akan salah, itu tepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin saya sudah pernah bersaksi di tempat ini atau belum. Ya. Tapi Pak Amos sudah dengar karena hari Selasa kemarin saya sempat singgung. Ya. Ada orang ini yang salah, saudara. Dia dalam hal yang ketiga ini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara. Nah, ini juga harus mengerti firman. Kasih yang Alkitab katakan itu berdasarkan kebenaran. Bukan kasih sembarang-sembarang. Saya bersaksi kemarin hari Selasa. Ada orang yang saudaraku datang dan bilang sama saya, Pak Pendeta, masa Bapak tidak ada hati? Kok begitu? Ya. Bayangkan Bapak, saya ini dianggap salah. Padahal saya ini sebenarnya tidak, saya ini mengasihi. Oh gitu, ya. Saya ini lihat Bapak, bayangkan di bepun tetangga itu, dia beta kenapa mau dan dia? Karena dia ini sudah janda lagi, anaknya 4. Bapak bayangkan, urus anak 1 saja susah, apalagi anak 4 Bapak. Nah sebagai seorang laki-laki yang melihat keadaan itu, hati kita mau taruh di mana? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan, untuk saudaraku atas dasar kasih, dia akhirnya selingkuh. Dia punya istri di rumah, ada sengsara, setengah mati. Saudara. Lalu saya tanya, dia bilang begini, jadi lu punya istri lu tidak kasihan dia? Ya? Lu kasihan orang lain pun istri yang ditinggal janda, lu punya istri sendiri lu tidak rasa bahwa lu kasih tinggal dia itu dia ada baik itu. Sudah terkasih dalam Tuhan. Nah karena orang seringkali mengartikan kasih itu dengan kemauan dirinya, bukan berdasarkan kebenaran. Kalau orang baca Alkitab dan mengerti firman, diperlengkapi dengan kebenaran hari lepas hari, dia tahu arti lemah lembut yang betul, arti sabar yang betul, arti kasih yang betul. Dia tahu bagaimana menempatkannya. Amin. Ya, makanya saudara hiduplah dalam kasih karunia Allah, supaya jangan salah. Ya, kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia Allah, kita akan salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ulang, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasih. Itu adalah bagian daripada hidup di dalam tuntunan kasih karunia. Ya, itu karena kekuatan kasih karunia yang bekerja. Kalau tidak ada itu kekuatan kasih karunia Allah, akan jadi salah rendah hati kita. Akan jadi salah lemah lembut kita. Akan jadi salah sabar kita. Akan jadi salah kasih kita untuk membantu orang lain. Saya selalu bilang, kalau ada orang datang pinjam duit sama saudara, ya, satu kali dia pinjam, saudara kasihlah. Kalau saudara punya. Tapi dia janji, waktu datang, tuh orang kalau mau pinjam uang itu kan datang untuk penuh belas kasihan. Bapak, ini beta dan bepo anak dong, ini hari ini sudah bisa makan apa-apa. Saya hati penuh belas kasihan. Ya, nah ingat, dia bukan minta tapi pinjam. Harus bisa bedakan itu, minta dan pinjam. Tapi Alkitab juga ajar kepada kita, kalau kita kasih pinjam kepada orang lain, kita tidak boleh ingat. Nah saudara, ya saudara terkasih dalam Tuhan, tapi kan dia janji pinjam. Oke, apalagi dia sudah bilang tanggalnya, bulannya, dia suka kasih tahu saudara. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, karena kita ikut firman, kita tidak tagih. Ya.
Tanggal sulewat, bulan sulewat, bahkan tahun pun sudah lewat. Tak kunjung-kunjung dia kembalikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau dia datang lagi pas dia susah, jangan kasih. Dengar ini, saya ngomong ini. Jangan kasih. Orang model begini ini mesti kasih pelajaran dia. Dan saudara tidak salah. Justru kalau saudara kasih lagi, saudara salah. Ya. Karena Alkitab melarang orang tidak bayar utang. Itu orang fasik. Orang fasik itu yang tidak bayar utang. Saudara sudah tahu dia tidak bayar utang, lalu saudara kasih tambah dia lagi. Itu salah itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kasih boleh membantu orang, tapi mesti pakai kebenaran. Saudara, kebenaran firman mesti jadikan landasan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau Anda masih mau membantu dia dengan ikhlas, boleh juga. Tapi saudara mesti kasih perjanjian. Ingat, ini terakhir kali. Tahun lalu punya, lu su janji tanggal 27 bulan Agustus, tapi su lewat lu son bayar-bayar. Tapi sekarang lu datang. Beta son tagi lu, tapi kan lu yang janji toh. Ini kali karena lu sepatah leher lagi, apa boleh buat? Ya, beta kasih lah, tapi ini yang terakhir kali. Tapi saudara itu kalau memang saudara masih berkemurahan hati. Tapi kalau tidak pun tidak jadi masalah, karena ini orang memang suka terlaluan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya suka ajar yang ekstrim-ekstrim. Saudara, satu kali orang undang saya pergi pesta, saya tidak pergi. Dan itu pernikahan saya yang berkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka datanglah orang yang tuan pesta itu mengamuk-mengamuk. Pendeta apa tidak ada kasih? Ya. Orang undang datang pesta saja tidak hadir. Saudara, saya sudah bilang, dari awal saya sudah bilang jangan pesta pora. Pesta boleh, tapi kamu bikin pesta pora. Dan saya tahu itu pesta pora. Karena pesta pora saya tidak pergi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Biar undangan terbuat dari emas berlian pun aku tak akan pergi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bukan saya tidak mengasihi. Tapi karena firman melarang tidak boleh pesta pora dan saya suka tahu dari awal. Bahkan saudara tahu 1 minggu sebelum itu pesta pora terjadi, beta khotbah sepanjang seri pesta pora. Nah, itu kan lu kepala batu. Baru lu bilang saya tidak mengasihi. Bukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Justru kalau saya pergi itu tanda saya tidak mengasihi. Alkitab berkata, saudara terkasih dalam Tuhan, seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Tapi seorang saudara memukul dengan penuh kasih. Jadi kadang-kadang kasih itu berupa hajaran, bisa jadi. Bisa jadi berupa sebuah pukulan, bukan suatu sanjungan. Bukan suatu iya saudara, tapi ini suatu kata tidak. Itu kasih. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti bisa pilahkan perasaan kita dengan kebenaran. Ada banyak orang saudara yang terkasih dalam, gara-gara perasaan dia mengasihi orang dengan salah. Gara-gara perasaan. Hai kotong son pijuk itu kotong pun keluarga. Saudara, mau perasaan pi Tuhan, kok perasaan pi dia? Justru kita mesti tunjukkan bahwa kita memang betul-betul mempunyai suatu prinsip kebenaran. Ya. Karena kita hidup dalam kasih karunia Allah. Bikin apa itu pendeta-pendeta yang utus datang khotbah, kasih tahu. Tapi kita bikin lain. Sudah terkasih. Itu berarti sama saja dengan kita menganggap rendah kasih karunia Allah. Kalau sudah dengar firman kebenaran, tapi tindakan saudara berseberangan dengan kebenaran, saya ulang, itu berarti saudara menghina kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada saudara. Karena tidak semua orang Tuhan utus nabi-nabi, rasul-rasul, ya saudaraku, gembala-gembala untuk pergi mencari mereka dan menyatakan kebenaran. Bersyukur saudara ditarik oleh Tuhan dan menikmati kebenaran itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itulah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia. Tuntunan kasih karunia. Yang kedua, mari kita lihat saudaraku. Ya, jadi satu, dia berpadanan dengan panggilannya. Itu terdiri dari 3. Rendah hati, lemah lembut dan sabar, dan hidup dalam kasih. Yang kedua, mari kita lihat ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 dari Efesus pasal 4. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6.
Bersama-sama kita baca dalam hitungan ketiga ayat ini. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptis, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara, kalau kita baca ayat 3 sampai ayat 6 ini kita temukan kata satu, 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 satu ini berapa puluh banyak kali itu di situ, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak lain bicara tentang kehidupan kekristenan itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya kesatuan. Kenapa ini ayat ada? Karena saudara, Paulus ini dalam kacamata rohani, dia tahu bahwa ke depan itu pasti akan ada banyak sekali, saudaraku, perpecahan. Ini dari kacamata iman. Dan itu memang sudah terjadi sejak di Korintus. Kalau saudara baca kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, kita menemukan bagaimana jemaat di Korintus itu mulai mengalami yang namanya perpecahan. Bahkan sampai hari ini, kalau tidak ada perpecahan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin nama gereja Pantekosta tidak ada, nama gereja apalagi GSJA tidak ada, GMI tidak ada, ya saudara GBI tidak ada, tidak tahu gereja apa, mungkin gereja itu hanya gereja Kristen saja. Ya saudara. Tapi saudaraku, fakta membuktikan bahwa hari-hari ini begitu banyak saudaraku aliran gereja atau aliran kepercayaan yang ada di dalam naungan yang namanya gereja Protestan atau agama Protestan. Itu begitu banyak. Tidak tahu berapa ratus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ingatlah baik-baik. Meskipun secara denominasi kita berbeda. Meskipun saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena mungkin ada berbagai macam konflik secara intern ya yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, sehingga terbentuklah gereja-gereja yang tadi saya sebutkan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam Kristus kita tetap satu. Ini kita tidak boleh lupa ini. Ini kesatuan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi hanya boleh terpisah karena merek gereja. Hanya boleh terpisah karena denominasi. Hanya boleh terpisah karena kelompok. Ya, persekutuan doa kan bukan hanya satu saja toh. Banyak. Ada soteria, ada air hidup, ada haleluya, ada pokoknya nama bahtera, ya toh, yang di sini saya sebutkan beberapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terlalu banyak. Ya. Tapi ingatlah bahwa di dalam Kristus kita satu. Ini kekuatan kasih karunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau orang tidak hidup dalam kasih karunia, denominasi gereja akan membuat dia juga berbeda dalam kesatuan tubuh Kristus. Kalau orang tidak hidup di dalam kasih karunia Allah, maka saudaraku, kelompok-kelompok itu, ya saya ulang lagi. Seperti yang tadi saya sebut, ada PD Soteria, PD Batra, PD ini, PD itu akan menjadi kelompok yang memisahkan tubuh Kristus. Itu bahaya sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan itu terkadang kita bisa lihat dalam fakta kehidupan saya tiap hari. Dan itu membuktikan bahwa orang itu tidak hidup dalam kasih karunia. Saya ada di gereja sidang jemaat Allah, tapi saya tidak anti dengan orang gemit. Saya ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di gereja sidang jemaat Allah, tapi saya tidak anti dengan orang Pentakosta. Kenapa? Karena kita semua ada dalam kesatuan roh. Kita punya satu Allah. Kita punya satu Bapa. Ini ayat jelas itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita satu tubuh. Ya, kita semua satu pengharapan. Kita semua ada dalam satu panggilan. Atau ada yang pengharapan saya dari gereja sidang jemaat Allah adalah masuk neraka. Pengharapan saya dari gereja Gemit masuk sorga. Pengharapan saya tidak ada, semua harapan yang satu, yaitu sorga, kekal, hidup kekal. Sudah, atau ada yang bilang saya punya Allah, Allah saya beda. Sudah yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada, Gemit menyembah Allah Tritunggal.
GSJA menyembah Allah Tritunggal. Kecuali tidak menyembah Allah Tritunggal, kita beda. Itu berarti kau punya Allah beda. Tapi kalau kita masih pada satu Allah, denominasi boleh beda. Tapi kita ada dalam kesatuan. Amin. Satu baptisan. Kecuali baptis itu tidak pakai air. Dan tidak pakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita satu baptisan. Cara boleh berbeda. Jadi ingatlah baik-baik saudara. Supaya saudara dan saya jangan jadi orang Kristen yang kemudian lu hidup tidak di dalam kasih karunia ini. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. GSJ dapat berkat pemberian baik dari mana? Dari Allah yang sama. Gemit dapat pemberian baik dari mana? Kita bisa bangun gereja. Saudaraku. Karena dari Allah yang sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya Allah yang satu. Maka kita tidak boleh terpisah. Kita mesti ada dalam satu kesatuan yang kokoh. Satu kesatuan yang kuat. Saya pergi pertama hari bulan Agustus itu saya pi alor KKR 4 kali. KKR yang pertama pi deng Gemit. KKR yang kedua pi deng GSJA. KKR yang ketiga pi deng Kema Injil. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang keempat deng GSJA lagi. Saudara terkasih. Mana-mana saja yang penting kita masih satu di dalam Allah. Satu Bapa, ya saudaraku. Ya, satu pengharapan, satu baptisan. Kita semua masih dalam satu. Saya selalu bilang kan, saudaraku, di surga tidak ada coupling. Tidak ada coupling. Coupling GSJA, coupling GPDI, coupling Gemit. Kalau Anda ada coupling di surga, maka saudara terkasih dalam Tuhan kita bakal live tiap hari. Nah itu hanya orang yang tidak hidup dalam kasih karunia. Saudara yang terkasih dalam, karena itu kita butuh mengerti arti kasih karunia Allah. Ada berkat jasmani yang sudah nikmati, tapi juga jangan lupa berkat rohani. Berkat rohani itu semakin tambah hari bikin pola pikir kita tambah lebih baik. Ya, sehingga kita akan hidup dalam satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, buang fanatis saudara dan saya yang tidak alkitabiah. Buang fanatisme itu. Karena fanatisme hanya membangun tembok pemisah antara tubuh Kristus yang satu dengan tubuh Kristus yang lain. Bukankah doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17, kita semua harus menjadi satu. Ya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bergandengan tangan. Ya. Pelayanan begitu luas. Ya. Saudara, tentu ada aturan-aturan di dalam organisasi gereja masing-masing, ya, sebagai payung di dunia ini, ya saudara. Tetap ikuti koridor itu, tapi jangan lupa saudara-saudara seimanmu yang lain. Ya. Jangan jadikan itu menjadi tembok penghalang, tapi jadikanlah aturan-aturan itu untuk mempersatukan kita semua di dalam Tuhan. Ya, ada amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kita tidak boleh dengar lagi, ya. Gemit dong itu tidak ada Roh Kudus. Ya, ada orang suka bilang begitu. Itu gereja mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu jangan lagi kita juga mendengar, hei, jangan itu karismatik dong itu gereja setan. Ya, saudara. Dong lompat kiri kanan, model kesetan, kerasukan setan. Ya sudah, jangan lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita semua satu di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ada orang suka bilang begitu tuh. Itu gereja itu orang gila semua di dalam. Sebentar dong tertawa, sebentar dong menyanyi, sebentar dong menangis. Ya sudah terkasih dalam. Jangan. Ya. Ada yang bilang itu gereja atau kuburan. Kita tidak ada apa-apa. Hanya diam semua saja. Sudah terkasih dalam Tuhan. Tetap kita semua satu di dalam Tuhan. Ada amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Buanglah itu semua ya, supaya kita menjadi satu. Itu kekuatan orang yang hidup dalam kekuatan kasih karunia Allah. Ya. Kalau saudara ada dalam kesatuan, setan ini akan takut betul-betul. Dia lihat kita, dia takut karena ada sebuah kekuatan kasih karunia Allah yang menuntun hidup kita. Orang Kristen hidup di dalam panggilannya,
hidup rendah hati, hidup lemah lembut, sabar, hidup di dalam kasih yang betul. Lalu kemudian ada kekuatan persatuan yang begitu kuat. Wah, setan pun angkat tangan, lihat saudara. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat ayat firman Tuhan ini. Ya, kita perhatikan saudara ayat yang ke-12, kita pindah. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan. Mari kita baca lagi. Ayat 12 sampai dengan ayat 14. Inilah kekuatan hidup dalam kasih karunia Allah itu. Yang ketiga. Mari Efesus 4:12 mulai. 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dalam kekuatan tuntunan kasih karunia itu akan membuat kita sekalian bukan hanya berpadanan dengan panggilan, ada di dalam kesatuan, dan yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Ayat-ayat yang tadi kita baca jelas bahwa kita diperlengkapi, lalu kita dibangun semakin mengetahui pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, pertumbuhan. Ada kalimat itu saudara yang terkasih, bukan lagi anak-anak yang gampang diombang-ambingkan. Itu berarti saudara, orang yang hidup dalam kasih karunia Allah itu tambah hari itu kerohaniannya itu tambah bagus tuh, bertumbuh terus. Karena tadi saya ulang lagi, ya, hidup dalam kasih karunia Allah itu diberkati jasmaninya, tapi rohaninya juga tambah hari diperlengkapi. Jadi tidak mungkin orang yang saudaraku rohaninya diperlengkapi sama kayak anak-anak. Dalam khotbah saya beberapa hari kemarin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang ada begitu banyak orang Kristen yang hanya tidak naik-naik terus, saudaraku. Saya selalu bilang begini, kalau khotbah jangan mabuk, jangan merokok, itu khotbah untuk anak TK, anak PAUD. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu pelajaran yang gampang sekali. Kenapa? Saudaraku, karena itu memang sudah jelas Alkitab bicara hal-hal kedagingan yang kita semua harusnya menyadari itu. Saudaraku, tapi kok orang Kristen banyak yang masih anak-anak terus, di TK terus, di PAUD terus, hanya diajarkan soal-soal begitu terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan mau naik lebih tinggi sedikit? Ajaran kekristenan itu bukan hanya soal perilaku moral, saudara, tapi ada doktrin-doktrin yang sangat mendasar di dalam kekristenan yang harus kita ketahui. Ya. Tapi bagaimana mau sampai kepada doktrin kalau mabok saja belum berhenti, kalau selingkuh saja belum berhenti, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kok ini ajaran dasar saja belum? Makanya ini orang-orang tidak hidup dalam kasih karunia. Orang kalau hidup dalam kasih karunia itu tambah hari dia tambah bertumbuh di dalam Tuhan, tambah mengenal Tuhan dengan benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak orang Kristen kalau kita bicara soal eskatologi misalnya, dia bilang eskatologi itu apa? Makanan apa ya? Saudara bingung. Saudara mungkin datang di PD soteria, tapi soteria itu apa? Mungkin ada juga yang tidak tahu. Ya, saudara, karena kitanya bolak-balik di mabok, berhenti. Saudara, ini kan kapan kita mau naik kelas? Orang susah sampai di bulan, kita mesti putar di bumi terus. Padahal ajaran kekristenan itu ajaran yang bukan hanya sekedar hal-hal, saya ulang lagi, moralitas. Bukan hanya bicara soal etika, bukan hal praktis saja, tidak. Tapi ada doktrin-doktrin yang mendasar. Sehingga saudara akan tahu mana ajaran palsu, ajaran benar. Mana gereja sesat dan mana gereja yang tidak sesat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak kan kita semua kita anggap betul habis. Padahal sekarang ada banyak orang pakai label gereja, tapi gereja itu bukan gereja Tuhan. Mormon, Saksi Yehova, gereja semua itu. Saudara,
children of God. Apalagi gereja terlalu banyak atas nama gereja, tapi sudah ajarannya bukan lagi ajaran kitab suci. Alkitab kita sudah tidak lagi. Nah, karena itu hidup kekristenan ini sekali lagi butuh yang namanya hidup dalam kasih karunia Allah. Dan saya ulang, kasih karunia Allah itu jangan hanya berpikir soal hal jasmani. Pikir juga soal hal rohani. Tuhan bagaimana dan beta pertumbuhan. Kirim itu penginjil, kirim itu guru-guru, kirim itu saudaraku gembala-gembala yang kasih belajar firman, yang kasih tuntunan kebenaran, memperlengkapi saya. Itu penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kita dari hari ke hari akan tambah baik. Doa kita juga mulai berubah. Ya, jangan doanya, Tuhan besok makan apa ya? Hai, itu doa anak TK. Harusnya kita tidak lagi doa begitu. Kita harus berdoa, Tuhan rohani saya bagaimana ini? Bukakan pikiran saya supaya saya tambah mengenal Tuhan. Saya tahu tentang Tuhan lebih dalam. Itu harus tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak kan kita akan dipermainkan oleh angin-angin pengajaran. Permainan palsu manusia. Kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak sadar kita sudah melenceng. Tidak sadar kita sebenarnya sudah tidak lagi jadi orang Kristen. Karena yang kita percayai sudah tidak firman Allah, Alkitab. Sesungguhnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wah, itu bahaya sekali itu. Ya. Terakhir yang keempat. Mari kita lihat ayat ini. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. 15 dan ayat 16. Oke, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya mau garis bawahi kata penting di ayat 15 saja. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Saudara, orang kalau hidup di dalam kasih karunia dia tidak akan tergeser. Dia akan berpegang kepada kebenaran ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi fokus kita itu tidak akan berubah. Ya. Fokus kita akan kepada kebenaran sampai mati pada kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya selalu ingatkan bahwa orang Kristen itu berdiri di atas yang namanya sola scriptura. Hanya firman Tuhan. Kalau sudah ada kata hanya, itu berarti tidak bisa ditambah lain-lain. Ya, saudara. Orang tanya, istri kamu ada berapa? Hanya satu. Nah, itu berarti satu-satunya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak boleh ada dua. Hanya itu berarti satu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita ini jadi Kristen tapi kita masih percaya dengan yang lain, itu berarti kita tidak sedang ada di dalam sola scriptura. Kita tidak teguh berpegang kepada kebenaran. Itu berarti saudara terkasih tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, saya ulangi lagi, dia tidak akan bergeser kepada Injil yang lain. Dia tidak akan bergeser kepada kebenaran-kebenaran yang lain. Dia tidak akan bergeser kepada saudara terkasih dalam Tuhan firman-firman yang lain. Sebentar saya akan melanjutkan khotbah eksposisi dari kitab 1 Timotius dan hari ini temanya adalah akibat dari menolak kebenaran. Ya, saudara. Hari ini saya akan membahas itu, akibat dari menolak kebenaran. Saudara, ada banyak orang Kristen kan sudah tidak mau terima kebenaran sebagai satu-satunya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satunya akan tambah bodoh. Orang kalau sudah tidak lagi menjadikan firman sebagai pegangan satu-satunya dalam hidup, hidup jadi tambah bodoh. Ya, kalau su bodoh maka hidup harba biruk. Bodoh nah.
Saudara, yang benar dia bilang salah, yang salah dia bisa bilang benar. Bodoh, saudara. Tapi kalau kita mau tetap berpegang pada kebenaran, dari hari ke hari kita akan tambah bijak, tambah pandai secara rohani, tambah berhikmat secara rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu hanya terjadi kalau kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Kenapa kita tidak mau kepada Injil yang lain? Saya yakin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil yang lain tidak bisa kasih saya pertolongan. Hanya Injil Kristus. Yang bilang saya bisa menerima segala sesuatu yang baik, itu hanya firman Tuhan. Yang bilang saya bisa mengalami sesuatu yang melampaui akal, itu hanya firman Tuhan. Yang bilang bahwa Tuhan mengutus utusan-utusannya untuk melengkapi saya, itu hanya Alkitab. Dan saya tidak percaya yang lain. Firman Tuhan di atas segala-galanya. Ada amin? Kebenaran number one. Hidup ini tidak boleh ikut yang lain kecuali ikut firman. Satu hari di satu gereja. Saya mau tutup dengan ilustrasi ini. Saudara, di gereja ini ada satu kebiasaan. Kebiasaannya adalah berdoa, habis itu selalu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Hal selalu ada begitu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan semua mulai dari pendeta, majelis sampai ke jemaat-jemaat yang sudah gereja lama di itu gereja. Semua berdoa pasti ada, selalu ada itu. Maka tiba-tiba satu minggu datanglah satu anggota baru, jemaat baru. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu dia masuk di itu gereja dia sangat diberkati. Saudara. Tapi dia mengalami satu tanda tanya besar. Kenapa semua orang di dalam gereja ini ketika disuruh berdoa selalu ada? Dia kepengen tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka minggu berikutnya besok, saudaraku, dia tanyalah kepada jemaat yang duduk di sampingnya. Dia bilang, Pak, minta maaf. Saya sudah 2 minggu gereja di sini dan saya diberkati di gereja ini. Tapi saya ini sedang bertanya satu pertanyaan dan saya minta Bapak tolong jawab. Pertanyaan apa? Jemaat tanya. Saudara, dia bilang begini, kenapa mulai dari pendeta, majelis sampai semua jemaat kalau berdoa selalu ada? Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat itu bilang begini sama anggota baru ini. Aduh Pak, saya memang sudah gereja 20 tahun di sini. Tapi saya juga tidak tahu kenapa semuanya omong begitu. Saudara, dia penasaran minggu depan dia pindah orang. Dia tidak duduk lagi dekat itu Pak. Karena tidak kasih jawaban dia. Saudara, ternyata sama juga minggu depan. Sama yang itu juga bilang saya tidak tahu. Saya sudah 15 tahun di gereja ini. Saudaraku. Saudara terkasih dalam Tuhan karena dia penasaran. Saudaraku, akhirnya minggu depan dia langsung duduk dekat majelis. Ya. Dia pikir pasti majelis jadi tahu, saudara. Waktu saudara terkasih dalam Tuhan lagi berdoa, selesai dia tanya lagi si majelis itu. Majelis bilang begini, saya ini sudah majelis 3 periode. Tapi saya juga tidak tahu kenapa semua orang berdoa harus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena tidak ada jemaat tidak bisa kasih jawaban, majelis tidak bisa kasih jawaban. Dia bilang minggu depan saya tanya langsung pendeta. Saudara. Dan akhirnya betul minggu depan selesai kebaktian. Dia langsung menuju ke Pak Pendeta. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah hampir 1 bulan di gereja sini. Saya diberkati sekali. Tapi saya pertanyaan 1 belum dijawab. Jemaat tidak bisa jawab. Majelis tidak bisa jawab. Saya berharap Bapak bisa jawab. Lalu Pak Pendeta bilang, pertanyaan apa itu sampai jemaat tidak bisa jawab? Majelis pun tidak bisa jawab. Saudara, pertanyaan saya, kenapa semua orang di dalam gereja sini berdoa selalu? Lalu pendeta ini ketawa, saudara. Oh, kok begitu saja kenapa mereka tidak bisa jawab? Oh, saya juga tidak tahu kenapa mereka begitu. Tapi saya memang berdoa begitu karena gigi saya depan ini semua palsu. Sebab kalau saya tidak, gigi rubuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya saudara, rupanya karena Pak Pendeta gigi palsu, doa selalu, Bapak kami di sana, supaya gigi jangan rubuh. Majelis pikir itu salah satu syarat supaya doa dijawab oleh Tuhan. Jemaat juga pikir begitu. Maka rame-rame ikut itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Berapa banyak orang Kristen suka ikut-ikutan begitu ya. Saudara, dia tidak jadikan firman sebagai dasar. Itu orang tidak hidup di dalam kasih karunia. Amin. Ya, biarkanlah orang dengan gayanya masing-masing, stylenya masing-masing. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan ikut orang lain ya. Ikut diri sendiri, tak ikut firman. Ikut kebenaran, itu penting saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Bilang samping kiri kanan, jangan ikut-ikutan. Jadi kalau saudara dengar doa Oma Arnoldus, ya, Oma Arnoldus pun doa itu kan beda. Ya, saudara jangan ikut-ikut. Itu mama tua memang punya style sendiri. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingatkan kembali, hiduplah dalam kasih karunia. Amin. Ada 3 bentuk kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, ingat baik-baik, Allah berikan apa? Pemberian yang apa? Baik kepada kita semua. Amin. Jadi kalau saudara berdoa, yakinlah ada kasih karunia Allah. Ada pemberian baik. Yang kedua, ingat baik-baik, Allah memberikan melampaui apa yang saudara pikirkan. Amin. Lalu yang ketiga, ingat baik-baik, kasih karunia itu bicara soal bagaimana Allah mengutus hamba-hambanya untuk memperlengkapi kita sekalian. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, maka yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan lupa kita pasti akan hidup dalam tuntunan kasih karunia itu. Apa itu tuntunan kasih karunia? Hidup berpadanan dengan panggilan Kristus. Padanan dengan panggilan Kristus itu sabar, lemah lembut, hidup di dalam kasih dan rendah hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dalam tuntunan kasih karunia Allah itu membuat saudara dan saya hidup dalam satu kesatuan. Amin. Bilang samping kiri kanan, denominasi boleh beda, persekutuan boleh beda, tapi satu di dalam Tuhan. Nah, amin ya. Jangan lupa itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu yang ketiga tadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain kita hidup di dalam kesatuan, yang ketiga kita semua akan mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Sama-sama katakan, bertumbuh secara rohani. Ya. Saya berharap ke depan nanti saudara mulai belajar hal-hal yang sifatnya mungkin belum pernah dikhotbahkan. Mungkin akan bicara tentang soteriologi. Nah, itu cocok untuk soteria. Ya, karena soteriologi, saudaraku, bicara apa itu? Bicara soal doktrin keselamatan di dalam Kristus. Ya, dalam Kristen. Saudara bisa belajar eklesiologi tentang gereja bagaimana. Itu saudara mesti memahami, saudara. Nanti sampai ekskatologi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, saudara. Jadi itu ajaran-ajaran kekristenan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, keempat, sama-sama katakan berpegang teguh pada kebenaran. Bilang samping kiri kanan, jangan ikut-ikutan. Tetap pada kebenaran. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Beri tepuk tangan terbaik dulu buat Tuhan Yesus. Kita mau syukuri firman Allah. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, di dalamku.